Menghakimi orang lain. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Yohanes 7 ayat 24. Dalam Yohanes 7 ayat 14-24 diceritakan kisah ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam bait Allah dan mulai mengajar di sana dengan penuh kuasa dan hikmat. Sehingga orang-orang Yahudi menjadi heran karena mereka tahu Tuhan Yesus bukan orang yang terdidik seperti mereka. Mereka meremehkan pengajaran Tuhan Yesus dan menilai bahwa Tuhan Yesus tidak layak untuk mengajar di bait Allah. Hal tersebut kemudian Tuhan Yesus kritisi dalam ayat 24, senada dengan pengajarannya kepada para pengikutnya untuk tidak menghakimi orang lain. Matius 7 ayat 1-5. Mengenai masalah menghakimi, Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat Korintus untuk tidak menghakimi sebelum waktunya. 1 Korintus 4 ayat 5. Walaupun pengajaran untuk tidak menghakimi orang lain ini sudah terkenal, tetapi makna di dalamnya seringkali masih kabur bagi sebagian orang. Masih banyak yang berpandangan dan menyamakan perbuatan menghakimi sebagai suatu perbuatan yang sama dengan menilai, dan hal ini dianggap mutlak. Siapa saja menilai orang lain berarti dikategorikan menghakimi. Tidak heran seorang yang menganggap orang lain bersalah sering diberi label menghakimi. Untuk memahami kata menghakimi yang dimaksud Tuhan Yesus, maka ada baiknya kita perlu mengerti dalam teks asli Alkitab. Kata menghakimi dalam bahasa Yunani disebut krino, yang dapat berarti menilai, membedakan, menghukum, atau menghakimi. Manakah arti yang tepat sebenarnya tergantung kepada konteks penggunaan kata tersebut. Jika bernuansa negatif, kata krino diterjemahkan menghakimi, dalam arti suka menyalahkan orang lain. Dengan demikian, konteks penggunaan kata tersebut harus menjadi pedoman dalam memahami makna larangan jangan menghakimi. Penjelasan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa tidak semua tindakan krino adalah keliru. Dalam Yohanes 7 ayat 24, Tuhan Yesus menasihati, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Perkataan ini menyiratkan bahwa menghakimi diperbolehkan sepanjang dilakukan dengan benar. Intinya, menghakimi tidak selalu sama dengan menilai. Dalam budaya postmodern yang sangat diwarnai oleh relativisme, kebenaran ini perlu ditegaskan ulang. Tidak salah untuk menilai orang lain salah, asalkan kita tidak menghakimi dari apa yang nampak di luarnya saja dan itu dilakukan dengan benar. Tidak sombong, tidak merasa diri lebih baik, dengan lembut dan penuh kasih dan tegas. Titus 3 ayat 2. Bahkan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, Rasul Paulus menyatakan bahwa salah satu dampak dari segala tulisan yang diilhami Allah adalah untuk menyatakan mana yang benar dan yang salah, serta memperbaiki yang salah sehingga orang menjadi benar. Inilah keadilan yang sejati. Ketika orang yang bersalah bertobat meninggalkan dosanya, kemudian hidup dalam kebenaran. Sebagaimana teladan yang Tuhan Yesus berikan, maka kita sejatinya dipanggil untuk menyadarkan mereka yang telah bersalah, bukan untuk menyalahkan, apalagi menghakimi dalam arti hanya mencari-cari kesalahan orang lain dengan tujuan menghina, mempermalukan, dan menjatuhkan orang lain. Jika kita terlalu banyak menilai orang, maka kita menjadi tidak punya waktu untuk mencintai dan mengasihi mereka. Anda mengerti? Those who spend their time looking for the faults in others usually spend no time to correct their own. Arjuna.